Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasuqu yawman fi sabilillah illa ba'dallah bijari dzalika wajhahu 'anil nari sab'ina khaifan." Siapa yang berpuasa satu hari, ya, dengerin ya. Lihat bapak-bapak tenang banget, no, ya. Emang yang bawa siapa Pak? Ya, dah, ya. Ma min 'abdin yasumu yawman. Siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah. Puasanya di jalan siapa? Di jalan Allah. Gimana puasanya di jalan Allah? Ikhlas. Bukan pengen langsing. Puasa bukan pengen sehat. Sehat langsing itu mah side effect. Puasa karena Allah, ikhlas dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hari puasanya illa ba'dallah bizalika wajhahu 'anil nari. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka. Satu hari puasa 70 tahun perjalanan. Coba Bapak Ibu, Anda puasa 30 hari kali 70 berarti berapa Pak? 2100 tahun Allah jauhkan dari api neraka. Yang taksi cepat ngitungnya ya, biasa ngitung harga loh, ya, langsung jawab 7 kali 3 21, mantep bapak-bapak driver nih ya, Masya Allah. Jadi siapa yang puasa satu hari saja, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Ayyamul Bid, apalagi puasa Ramadan, maka satu hari puasa Allah jauhkan dia dari api neraka 70 tahun perjalanan. Tapi asal puasanya apa tadi? Ikhlas karena Allah. Puasanya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah balasan puasa satu hari saja. Berarti ini 2 hari Pak. Berapa berarti? Ayo tahu. 2 kali 70 berarti berapa? Udah 140 tahun Allah jauhkan kita dari api neraka. Kalau Ramadan gak datang, mungkin itu neraka depan pintu rumah. Ramadan gak datang, deket banget kita sama api neraka. Alhamdulillah Ramadan datang, menjauh neraka dari kita. Satu hari saja berpuasa 70 tahun perjalanan. Makanya dalam riwayat ini disebutkan, puasa itu yastajibul abdu minan nar. Puasa itu adalah benteng dari api neraka. Tahu neraka? Tahu dari mana? Neraka itu patut ditakutin. Neraka itu patut ditakutin. Apinya ada 70%
1% dikirim ke dunia. Bapak-bapak yang main korek api, itu api 1%. 69-nya dari mana? Ada di sana di neraka. Bapak ibu-ibu yang pakai gas LPG atau kesembur dengan gas LPG, itu baru berapa persen? 1% dari api neraka. Masih ada apa? Masih ada 69%. Nauzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari api neraka. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, pantas kalau kita puasa supaya jauh dari api neraka. Dan jangan lupa setiap hari di bulan Ramadan Allah bebaskan orang-orang dari api neraka. Mudah-mudahan ibu termasuk yang dibebaskan hari ini. Mudah-mudahan bapak keluarga dibebaskan dari api neraka. Makanya minta. Kalau tadi kan puasa, sekarang minta. Minta apa? Minta supaya dibebaskan dari api neraka. Apa doanya? Ikutin. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Artinya, ya Allah, aku masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkan aku dari api neraka. Baca 3 kali, mau lagi sujud, sebelum salam, antara azan dan qomat, termasuk nanti kapan lagi mau buka puasa doa, minta supaya dihindari dari api neraka. Bahkan jangan mintain kita uang, mintain untuk orang tua yang meninggal. Siapa yang orang tua yang meninggal? Tuh, banyak orang tua yang meninggal. Di mana orang tua kita sekarang? Apakah dalam nikmat kubur? Nggak tahu kita. Apakah orang tua kita yang disiksa? Nggak tahu kita. Maka minta sama Allah. Ikutin saya. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Itu doa ya Allah. Ya, bebaskan orang-orang terdekatku dari api neraka. Jadi hari ini kita puasa tujuannya untuk menghindari dari api neraka. Dan kita juga pada hari ini doanya mustajab. Maka minta agar diri kita dan keluarga kita bebas dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan setiap malam orang-orang dari api neraka. Mudah-mudahan Bapak Ibu keluarga malam ini dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal pun dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu minta doa agar kita dihindari dari api neraka. Jadi puasa adalah benteng dari api neraka. Apalagi kalau Bapak Ibu di bulan Ramadan ini lakukan amal-amal agar terhindar dari api neraka. Jadi kita punya double protect. Apa itu double protect? Apa itu double protect? 2 perlindungan. Lakukan amal-amal ini di bulan Ramadan. Kalau puasa membuat kita jauh dari api neraka, maka supaya lebih jauh lagi kita dari api neraka, lakukan beberapa amal berikut. Yang pertama, bertobat. Apa? Bertobat. Di surat Maryam, surat 19 ayat 60, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Siapa yang bertobat, siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh,
Allah masukkan dia ke surga. Tuh, taubat. Makanya bulan Ramadan jangan cuma puasa doang, tapi apa? Taubat. Siapa yang taubat, Allah masukkan ke surga. Berarti otomatis dihindari dari api neraka. Taubat memang gimana taubat? Kalian tahu cara taubat? Cara taubat itu bukan sholat taubat. Itu nanti sholat taubat boleh, habis itu gosip lagi. Sholat taubat boleh, tapi habis itu nipu lagi. Catat, syarat taubat ada 3. Ya, Bapak Ibu, taubat bagus banget sekarang. Supaya apa? Supaya api neraka makin jauh. Pak, Bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi duduk bersama para sahabat. Tahu nggak? Tiba-tiba ada suara kenceng. Lalu ditanya, suara apa itu? Allah dan Rasulnya yang tahu. Pak, kata Nabi dalam riwayat, suara tadi, suara yang kenceng tadi, itu adalah suara batu yang dijatuhkan dari api neraka baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun perjalanan. Bayangin, batu Pak, batu nih, batu dilempar dari atas neraka, baru sampai berapa tadi? 70 tahun perjalanan. Kayak apa dalamnya neraka itu? Coba ibu-ibu, Bu, jangan buka dulu, ya. Jangan buka dulu. Halo, cek. Ibu jalan-jalan, lah mati nih. Hah? Cek. Ibu jalan-jalan 70 tahun nyampe mana? Nih supir taksi, driver, ente naik mobil 70 tahun nyampe mana? Jauh banget, nyampe alam gaib. Dari ini batu dijatuhkan dari atas neraka baru sampai ke dasarnya 70 tahun. Ternyata kirain batunya kecil, ternyata batunya itu 1 ton batu. 1 ton batu saja sampai ke dasarnya 70 tahun. Ibu-ibu berat badan berapa, Bu? 60. Kalau ibu masuk neraka berapa tahun tuh? Ke bawahnya. Makanya pantas kita takut neraka. Jangan ngomong begini, gua mah siap masuk neraka biar bareng artis. Lu kira neraka kayak pasar malam? Panasnya ada berapa tadi? 70. Dalamnya berapa tadi? 70 tahun perjalanan. Makanya puasa menyebabkan kita jauh dari api neraka. Apalagi kalau kita tambah amalan berikut ini di bulan Ramadan. Apa tuh? Taubat. Taubat. Apa syarat taubat? 1, berhenti. Jangan pengen taubat kagak berhenti-berhenti, itu bohong, itu tomat namanya. Berhenti dari dosanya. 2, Pak, nyesel. Habis bikin dosa malah senang, nyeritain sama teman-teman. Tahu nggak tuh janda sebelah no, habis sama gua. Wah, itu mah bangga namanya. Orang kalau tobat harus ngapain? Nyesel. Itu yang kedua. Ketiga, syarat tobat adalah bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Jangan begini, Pak. Berhenti kagak, nyesel kagak, bertekad kagak, sholat tobat boleh. Sholat tobat terus, tapi kagak pernah berhenti,
kagak pernah nyesel, dan kagak pernah bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi Bapak Ibu udah tobat semuanya? Ngomong ya tergusur ceramah lo. Udah tobat? Udah tobat? Ya, tobat syaratnya berapa tadi? Coba sebutin. 1. Apa tuh 1? Lontong sayur. 1 apa? Bapak-bapak soleh banget ya. Mama lihat ya Allah. Kalau kagak selfie dia main WA, ya dia megangin bakwan. Ini syarat tobat 1 nyesel, 2 berhenti, 3 bertekad tidak melakukan kembali. Lanjut sholat tobat boleh. Lanjut lagi banyakin istighfar. Jangan banyakin istighfar tapi kagak berhenti. Maka siapa yang bertobat, beriman, beramal saleh, Allah masukkan dia ke surga. Mudah-mudahan Ramadan ini tambah jauh dari api neraka dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Maka salah satu cara jauh dari neraka adalah dengan apa? Menuntut ilmu. Alhamdulillah Ramadan banyak kajian, betul? Termasuk di Masjid Nurul Hidayah ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat para pengurus. Ya, tambah berkah mereka. Kenapa? Jadi menuntut ilmu pada. Ya, jadi menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Berarti makin jauh dari api neraka. Bapak tahu sholat benar dari mana? Menuntut ilmu. Tahu makan yang benar dari mana? Menuntut ilmu. Tahu amal ibadah dari mana? Menuntut ilmu. Maka yuk giat-giatin di bulan Ramadan menjauhkan diri dari api neraka dengan puasa, dengan tobat, dan menuntut ilmu. Yang ketiga, jangan melakukan kesyirikan. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, minta sama kuburan, kagak boleh. Orang lagi sakit aja dia dibopong, lagi mati aja dia dikapanin. Kenapa begitu udah mati malah dipintain ke kuburannya? Gak boleh. Gak boleh percaya sama ramalan bintang. Pisces, Gemini, ya, apalagi, ya, Cancer, stadium 1, stadium 2, ya, gak boleh percaya sama ramalan bintang, syirik. Nabrak kucing, bikin sial, bohong. Nabrak orang kabur, nabrak kucing berhenti, itu orang syirik. Mau keluar lihat hari, ini hari Rebo, hari sial, kagak ada. Kita keluar baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Banyak kesyirikan. Ya, maka siapa yang meninggalkan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab dia. Allah yu'adzibuhu. Ini poin yang ketiga. Maka bagusin tauhidnya. Ya, jangan sampai dikit-dikit mata gatal-gatal. Waduh, padahal kan cacingan Pak itu kan. Dia bilang mau dapat duit. Ya, banyak orang melakukan apa tadi kesyirikan. Maka
Jauhkan dirimu dari api neraka dengan belajar tauhid, esakan Allah. Hati-hati Pak, puasa capek nggak Bu? Bu, puasa capek nggak? Capek kagak? Capek. Saya ngomong capek udah ngobrol gitu. Ya, Bu, ya capek. Sholat tahajud, tarawih. Kita semangat, ya walaupun juga capek kan manusia. Ternyata ibu melakukan kesyirikan. Lewat jembatan numpang-numpang. Minta ama kuburan. Maka lahabitu anhum maka ya'malun. Hilang apa yang ibu kerjakan. Sia-sia puasanya. Sia-sia umrahnya. Sia-sia hajinya, sia-sia puasanya karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk jauhkan diri kita dari api neraka dengan puasa. Yang kedua apa tadi? Taubat. Yang ketiga menuntut ilmu. Yang keempat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pengen nanti mati ngucapin apa? La ilaha illallah. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana agar kita dihindari dari api neraka, yaitu dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu berserta syaratnya, rukunnya, kewajibannya, wudu, ruku, sujud. Dengerin hadisnya, man hafaza ala salawatil hams ala wuduha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan alaihi harrama 'alan nar. Bapak Ibu, siapa yang jaga sholat 5? Berapa Bu sholat Bu? Siapa yang jaga sholat 5 waktu? Jaga wudunya, wudu yang benar. Jangan cepat-cepat. Wudunya harus terbasuh, rukun-rukunnya. Jaga apalagi sujudnya. Jangan sholat cepat-cepat. Ada nggak Pak sekarang sholat yang kayak per jam 100 km? Ada? Ada sekarang tarawih kayak orang naik mobil 300 km per jam. Bahkan sekarang ada tarawih udah kayak kecepatan cahaya. Tarawihnya cepet banget. Orang kayak gitu nggak jaga rukunya, nggak jaga sujudnya. Maka siapa yang sholat 5 waktu, jaga wudunya, rukunya, sujudnya, dan sholat itu adalah hak Allah, maka dia diharapkan dari api neraka. Amin. Amin ay susah. Amin. Ya, mikirinnya kolak baik. Ya. Bu. Jangan dimakan dulu tuh. Ya, duduk, kalau lari kemana-mana, kagak lari kemana-mana, itu bakwan. Ya, siapa yang jaga sholat 5 waktu, jaga wudunya, jaga rukunya, jaga sujudnya, alias nina, nggak cepat-cepat, dan yakin sholat adalah hak Allah, maka dia diharamkan dari api neraka. Amin. Tuh, yang keberapa tuh? Ya, yang ke-5. Yang keempat. Yang ke-6. Jangan lupa, apalagi bulan Ramadan ini, berbakti kepada orang tua. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celaka. Siapa yang celaka wahai Rasulullah? Kata Nabi, orang yang menjumpai masa tua dari orang tuanya, salah satunya
tapi dia tidak masuk surga. Apa maksudnya? Celaka anak yang punya orang tua, udah tua tapi kagak diurus. Ingat Pak, yang bilang celaka siapa? Nabi. Celaka, celaka, celaka. Siapa tuh? Orang tuanya sudah tua. Salah satunya, tapi tidak diurus oleh anaknya. Maka yang punya orang tua, urus, sayangi mereka. Gak bisa ngurus Pak Ustadz, ya udah kasih duitnya. Kagak bisa Pak Ustadz, doain. Pak, Bu, ada orang pengen baca Quran, dia nanya sama Hasan Al-Basri, Syekh, bagusan mana saya baca Quran apa nemenin ibu saya makan? Jadi ibunya pengen apa? Pengen makan. Mendingan mana, baca Quran atau nemenin ibu saya makan? Wah, udah ngomong makan aja, ya. Maka kata Hasan Al-Basri, temani ibu mau makan malam, buat dia senang, itu lebih baik daripada haji yang kedua. Bikin ibu senang, kata Hasan Al-Basri, temenin makan, tapi jangan situ main handphone. Ibunya makan, situ main handphone. Ya, temenin dia, ajak ngobrol dia. Kata Hasan Al-Basri, itu lebih baik daripada pahala haji yang kedua. Berarti haji sunnah. Ternyata bapak bisa dapat pahala haji gampang banget. Ibu dengan cara apa tadi? Berbakti kepada orang tua. Bahkan al-bar biwalidayhi la yamutu maitatas su'. Siapa yang berbakti sama orang tuanya dihindari dari mati jelek. Bapak takut kan mati jelek? Mati su'ul khotimah mau? Maka salah satu caranya berbakti sama orang tua. Coba siapa yang masih punya orang tua, Bu? Ya, siapa masih orang tua? Urus, sayangi. Bapak-bapak yang masih punya orang tua, cara masuk surga yang gampang. Cara menjauh dari api neraka, apalagi di bulan Ramadan. Daripada ente buka puasa sama teman-teman SMA, mendingan buka puasa sama orang tua. Daripada buka puasa sama followers, ya walaupun followersnya beli, mendingan buka puasa sama orang tua. Tanya orang tua, buka pakai apa? Tanya orang tua bagaimana keadaannya. Ini cara agar kita tidak celaka dan kita tidak masuk neraka. Na'udzubillah. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang keenam, siapa yang pengen terhindar dari api neraka, apalagi di bulan Ramadan ini, lakukan 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur. Kita kan tahunya kalau qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2, boleh minimalis. Yang mau, yang bagus 4 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur, boleh. Yang keren 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur. Dengerin hadisnya, Bu, jangan ngomong dulu. Man hafaza arba'an qabla duhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 2 salam 2 salam, 4 rakaat setelah duhur, diharamkan dari api neraka. Tuh, udah pernah nyoba belum? Biasanya kan qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2. Naikin levelnya. Qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2. Naikin levelnya kalau bisa. Qobliyah duhur berapa? 4, ba'diyah duhur 4. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Jadi kata Ummu Habibah, ini Ummu Habibah. Ummu Habibah itu siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa
yang menjaga 4 qobliyah tadi zuhur, 4 ba'diyah zuhur diharamkan dari api neraka. Apalagi ibu kerjain di bulan Ramadan, mudah-mudahan pahalanya jadi berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, siapa yang punya anak perempuan? Coba, anak perempuannya siapa yang punya 2? Siapa yang punya anak perempuan 2? Bapak, siapa yang punya anak perempuan 2? 2, bukan istri 2 ya. Anak perempuannya 2, ada yang punya anak perempuan 2? Ibu, dengerin hadisnya ya. Yang punya anak perempuan 2, saya bacakan. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, 3 dulu, kemudian dia bersadar atas mereka, ngasih makan, ngasih minum, pakaian untuk mereka dari usahanya, maka sungguh mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Ini kalau punya anak perempuan berapa tadi? 3 ya. Ada yang punya 3? Ada yang punya 3? Pak, berapa punya? 3. Waduh, ngurus anak perempuan capek nggak? Capek. Anak perempuan mah kita tanyain baik. Kalau anak laki mau kemana juga dia punya tenaga ya. Maka siapa yang punya anak perempuan, apalagi berapa tadi? 3, mudah-mudahan yang 2 juga dapat ya, yang 1 juga mudah-mudahan dapat, asal sabar ngurusin anak perempuan. Ini kan sabar Pak, saya juga sabar nih ngeliatin begini nih ya. Sabar, maka anak-anak perempuannya soleh, maka akan jadi penghalang bapak ibu dari api neraka. Makanya Pak ya, punya anak laki perempuan bagus, apalagi punya anak perempuan, cuman harus apa tadi? Sabar ngurusinnya. Semoga bapak ibu semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terhindar dari api neraka. Saya ulangi bapak ibu, siapa yang puasa 1 hari karena Allah, dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. Mudah-mudahan udah 2 hari ya, mudah-mudahan udah 140 tahun kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Mudah-mudahan kita bisa sampai 30 hari, amin ya. Kemudian yang kedua, yang namanya puasa yastajinnil abdu minan nar, membentengi perisai diri kita dari api neraka. Maka puasa yang bagaimana yang memperisai kita dari api neraka? Puasa yang sungguh-sungguh, puasa yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jangan sampai puasa kagak sholat. Puasa kagak sholat itu nyari jarum kampak hilang. Puasa tapi kagak sholat ya. Yang kedua, apa tadi Pak? Agar terhindar dari api neraka, taubatan nasuha. Syaratnya berapa tadi? 3. Apa tadi? Berhenti, nyesel, jangan ulangi lagi di masa yang akan datang. Maka siapa yang bertobat, Allah mudahkan dia masuk surga. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu. Jangan lupa ya, di bulan Ramadan nambah ilmu. Bukan hanya nambah buka puasa, tapi nambah ilmunya. Ya, kalau ada tarawih, menuntut ilmu juga. Maka menuntut ilmu adalah cara agar kita masuk surga. Kemudian yang ketiga, tauhid. Jangan menyekutukan Allah. Gak boleh minta kepada selain Allah. Gak boleh minta sama kuburan. Gak boleh sama jin. Gak boleh sama minta penghuni kubur. Gak boleh minta sama gunung. Kita minta kepada Allah.
kagak boleh minta menyerolok tidur. Kita minta kepada Allah. Hati-hati, amal bapak ibu bisa hilang kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, jangan lupa jaga sholat 5 waktu, jaga wudunya, jaga rukunya, jaga sujudnya, dan yakin sholat itu hak Allah, maka kita akan diharamkan dari api neraka. Kemudian berbakti kepada orang tua. Ingat ya, jangan jadi orang yang celaka, orang yang tua udah tua, orang tua sudah tua tapi tidak diurus oleh anak-anaknya. Anak-anaknya malah naruh orang tuanya di panti jompo. Masya Allah, surga ada di rumahmu, ada di orang tuamu. Maka siapa yang ngurusin orang tua, insya Allah dihindari dari api neraka. Kemudian ya, jangan lupa doa. Doa apa tadi? Ikutin lagi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Semoga makin jauh neraka dari kita. Semoga Allah mudahkan kita bisa puasa 30 hari. Bahkan mudah-mudahan bisa puasa Syawal. Mudah-mudahan bisa puasa Nabi Daud. Mudah-mudahan bisa Senin Kamis, bisa Yaumul Bid. Karena puasa 1 hari menjauhkan kita dari api neraka. Apalagi dibarengi dengan tobatan nasuha, menuntut ilmu, tauhid, berbakti kepada orang tua, dan sabar kalau punya anak apa tadi? Anak perempuan. Bapak Ibu sekalian yang Allah, sebentar lagi akan berbuka. Jangan lupa sebelum buka banyakin doa. Ya, jangan liatin makan mulu. Ya, tinggal 10 menit lagi. Berdoa yang benar. Ingat, ya, angkat tangannya, baca hamdalah, baca sholawat, minta kepada Allah dihindari dari api neraka, termasuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bangsa ini diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh. Ya, amin ya rabbal alamin. Silakan perbanyak berdoa, masih ada waktu 10 menit lagi. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.